Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu 'adzim. Jamaah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. Tak lupa salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita harus senantiasa beristiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sendiri memiliki makna, yaitu senantiasa konsisten, senantiasa lurus dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dalam 3 hal. Yang pertama yaitu istiqomah dengan lisan, di mana kita berpegang dengan 2 kalimat syahadat dalam menjalankan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua yaitu beristiqomah dengan hati kita, memurnikan niat kita dalam beristiqomah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu beristiqomah dengan jiwa kita, di mana dalam menjalankan setiap amal dengan istiqomah kita senantiasa memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tekad atau azam yang kuat. Karena dalam beristiqomah kita memerlukan tekad serta kemurnian hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa keutamaan istiqomah yang dapat kita ketahui. Sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaan istiqomah yang kita dapatkan apabila kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebagian kecil daripada keutamaan-keutamaan dalam beristiqomah. Yang pertama yaitu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut beristiqomah, maka akan turun malaikat kepadanya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian sedih dan janganlah kalian merasa takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan kami berikan kabar gembira kepada kalian berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, keutamaan istiqomah yang pertama yaitu dijauhkan dari rasa takut maupun rasa khawatir. Karena ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, maka kita tidak akan dirindungi oleh rasa kekhawatiran ataupun rasa takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin dengan amalan yang kita kerjakan maupun sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya.
Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan yang kedua yaitu kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas sekali bahwasanya ketika seorang hamba beristiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan bagi hamba tersebut yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba yang baik, seorang hamba yang senantiasa beristiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, memberikan kesempatan, memberikan taufik dan hidayah, maka sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu kita senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir keutamaan istiqomah yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai suri tauladan kita kepada orang lain. Karena ketika kita sudah bisa beristiqomah dalam menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala maupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi suri tauladan. Kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Karena sikap istiqomah merupakan sikap yang sangat sulit dalam menjalankan maupun melaksanakannya. Karena diperlukan keteguhan hati, kemurnian niat yang kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja keutamaan istiqomah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa bisa beristiqomah, memurnikan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan kali ini. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasannya pahala akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi jamaah dan khususnya bagi diri saya pribadi. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.